Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang Jemaat Kahal yang berbahagia. Kita akan belajar lagi, lebih mendalam, dan topik kali ini seperti dari pelajaran yang lalu, kita sudah sedikit menyinggung tentang Trinity atau Tritunggal. Saya kali ini akan sedikit lebih mendalam tentang pelajaran Tritunggal, meskipun ini bukan pelajaran teologi ya, bukan. Ini hanya pengenalan Alkitabiah, dan juga nanti kita akan belajar sejarah sampai terbentuknya akan teologi Trinity ini. Nah, saudaraku, ada pertanyaan, apakah kata Tritunggal atau Trinity atau Trinitas itu ada di dalam Alkitab? Nah, kalau ada pertanyaan itu kita harus dengan tegas menjawab, tidak ada. Jadi istilah Tritunggal, Trinity atau Trinitas itu hanya istilah yang untuk mempermudah kita untuk beroleh gambaran tentang kebenaran Alkitabiah tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, tema besar kita masih tentang pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Jadi mau tidak mau kita harus memahami akan hal ini. Nah, saudara, ayat firman Tuhan yang biasa menjadi dasar, mengapa kita percaya pada adanya Allah Tritunggal, itu ditemukan di dalam, ini salah satunya saja, Matius 28 ayat yang ke 18 dan 19. Dikatakan demikian, ini Great Commission. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ya, jadi dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, inilah dasar dari apa yang kemudian kita kenal dengan Trinity atau Tritunggal. Tapi sebetulnya istilah Trinity, Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Ya, meskipun tersirat ada begitu banyak hal-hal yang untuk mempermudah kita bisa pakai istilah tersebut. Demikian, saudara. Ya, tapi dalam perkembangan gereja purba, kita harus pahami, saudaraku, bahwa Roh Kudus itu berkarya di dalam sejarah gereja Tuhan. Jadi sejak Tuhan Yesus mati, kemudian dikubur, bangkit, dan kemudian 40 hari dia menampakkan diri, dia naik ke surga, murid-murid menanti-nantikan, Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, kemudian murid-murid mulai memberitakan akan kabar baik itu, dan mulailah kekristenan atau eklesia, gereja, saudaraku ya, gereja itu mulai bangkit, lahir pada waktu itu. Nah, bagaimanakah pengajaran tentang siapa anak Allah itu? Nah, di sana diwariskan oleh para rasul dengan apa yang disebut dalam Kisah Para Rasul sebagai pengajaran rasul-rasul. Nah, itu diturunkan. Nah, di dalam sejarah ada yang berusaha menyimpangkan, menyelewengkan, atau ya istilah lebih tajamnya menyesatkan, saudaraku ya. Sehingga dengan demikian kita coba mundur dan kita akan melihat sejarah. Repotnya atau sedihnya, apa yang sudah dinyatakan bidat pada masa itu ternyata masih dipelihara dan selalu dipakai oleh iblis dan muncul dalam
pandangan-pandangan dari orang-orang tertentu yang mengajarkan bukan hal baru, tapi hal yang lama sebetulnya, yaitu tentang pengertian yang tidak benar tentang siapa anak Allah, dan tentunya pengertian-pengertian seperti ini menentang akan Tritunggal, yaitu kesetaraan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi, 1 hakikat. Ini ditolak, saudara. Nah, saya ingin ngajak saudara untuk secara sederhana memahami. Pemetaannya begini. Ada kelompok yang saya sebut sebelah kiri saya ini, yaitu kelompok yang menyederhanakan akan pengertian Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mereka katakan bahwa ini sebetulnya satu, bukan satu hakikat 3 pribadi, tapi ya satu pribadi. Sudah, nggak usah dibikin bingung begitu ya. Karena satu hakikat 3 pribadi itu ruwet buat mereka. Sehingga kelompok ini, ya, yaitu pengajar yang awal-awal, yang pertama kali memunculkan pengertian atau pemahaman seperti ini, namanya Sabellius. Siapakah Sabellius? Sabellius adalah seorang pengajar di Roma pada tahun 15, pengajarannya itu mulai terkenal. Nah, siapakah dia? Kemungkinan, ya ini kalau ditelusuri dalam sejarah, kemungkinan dia orang Libya yang berasal dari Pentapolis. Teologi yang dikemukakan, diajarkan oleh Sabellius ini terkenal dengan nama atau istilah modalisme, monarkisme. Ya, jadi modalisme, monarkisme. Jadi kalau saudara dengar akan istilah itu, jangan bingung, itu hanya istilah. Tapi seperti apa modalisme atau monarkisme yang diajarkan oleh Sabellius ini? Begini, saudara. Dia berkata bahwa Allah itu Esa, Elohim itu Esa, tetapi bentuk penampakannya itu berbeda-beda. Dia bisa menampakkan diri sebagai Bapa, sebagai Anak, sebagai Roh Kudus, begitu ya. Bahkan ada yang berkembang pengajarannya itu membagi Perjanjian Lama itu zaman Bapa, kemudian zaman Yesus ketika Yesus melayani, kemudian zaman Roh Kudus, zaman gereja, begitu ya. Nah, sebagai Bapa, Anak, Roh Kudus itu ya seperti apa yang dalam pelajaran lalu sudah saya singgung, yaitu misalnya Bapak Presiden. Ya, presiden kita, Pak Jokowi. Pak Jokowi ini sebenarnya satu pribadi, tapi dia sebagai presiden ketika dia ada di istana. Dan dia ketika dia mimpin rapat, dia melaksanakan akan tugas-tugas kepresidenan, dia adalah seorang presiden. Tapi kemudian ketika dia pulang ke rumah, dia adalah suami dari Ibu Iriana. Dia bapaknya, siapa itu anaknya? Kaisang Pangarep, ya. Nah, seperti itu. Dia kakeknya Jan Etes, ya. Saudara ngerti ya. Jadi ini adalah pengertian sederhana yang sepertinya benar, tapi sebetulnya tidak alkitabiah, saudara. Dan inilah yang dikemukakan oleh Sabellius. Nah, kemudian kalau dia pulang ke Solo, dia sempat nengok akan pabrik mebel ya, Pak Jokowi kan punya pabrik mebel. Nah, kemudian orang-orang panggil dia Pak Direktur. Nah, dia sebagai direktur, sebagai suaminya Ibu Iriana, sebagai bapaknya anak-anak. Kemudian dia sebagai presiden. Nah, inilah gambaran modalisme. Jadi seperti orang itu ganti baju aja, tapi orangnya sama. Saudaraku, sepertinya ini menyederhanakan akan pengertian kita tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi ini tidak alkitabiah dan mudah sekali dibantah dan mudah sekali dipatahkan. Ya, teologi semacam ini mudah sekali dipatahkan. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa kalau ada orang yang bertanya bahwa Yesus dan Bapa itu satu, sama ya, iya sama. Lah kalau Yesus berdoa kepada Bapa, berarti dia berdoa pada dirinya sendiri, begitu. Nah, ini kan repot, saudara. Dia di Taman Getsemani, dia berseru pada Bapa, dia berdoa sampai keluar keringat, bertetes-tetes seperti darah. Itu
dia berdoa kepada siapa? Pada Bapa. Lah, padahal dia dirinya sendiri kan dia Bapa. Nah, dia berdoa pada diri sendiri. Ya nggak masuk akal. Ya, itu saudaraku ya. Jadi kalau tidak mau menerima akan pemisahan pribadi antara anak Bapa dan nanti juga Roh Kudus, maka itu akan mendatangkan begitu banyak masalah ketika kita menjelaskan kepada orang-orang yang bertanya. Orang-orang yang mempermasalahkan. Jadi kesatuan Yesus dan Bapa itu kesatuan hakikat, ya. Kesatuan esensinya, tapi bukan pribadinya, bukan fungsinya, dan bahkan bukan hierarkinya. Jadi saudara harus memahami beda antara pengertian Sabellian atau modalisme monarkisme ini dengan Trinitarian atau Kristen yang percaya akan Trinity atau Tritunggal. Nah, saudara, kita percaya Alkitab itu mengajarkan Tritunggal. Allah itu Esa, Elohim itu Esa, tapi menyatakan diri dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak atau Firman, dan Roh Kudus. Sudah kita jelaskan di bagian yang pelajaran yang lalu tentang Tritunggal. Tapi kita kali ini ngelihat ini ekstrem yang satu, yang sebelah kiri saya ini adalah Sabellian, yang dikemukakan oleh Sabellius ya, tahun 215 di Roma. Ini masih ada, saudara. Sekarang ini ada gereja yang menyebut kelompok mereka itu gereja apa ya, saya tidak sebut aja lah. Tapi ada gereja-gereja yang berpegang teguh pada teologia ini. Ya Yesus itu ya Bapa, Bapa itu ya Yesus, Roh Kudus itu ya Yesus, Yesus itu ya Roh Kudus, sampai mereka menyebut gerakannya di Amerika namanya Jesus Only. Ya, ini tidak alkitabiah, saudara. Dan ya ini menyedihkan, kelompok ini menentang mati-matian kelompok Trinitarian. Mereka menyebut teologi Trinity itu absurd dan sebagainya. Tapi itulah faktanya. Saudara, sebagai jemaat yang belajar firman harus memahami akan keadaan ini. Inilah kondisi dari gereja Tuhan. Kita harus waspada. Nah, sekarang sisi yang satunya. Kalau Trinitarian di tengah, sisi satunya ini, saudaraku, yaitu Arianisme. Nah, kalau Arianisme ini beda. Kalau di sini, Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu saja. Satu saja. Bapa itu ya Anak, Anak itu ya Roh Kudus itu ya Bapa, begitu ya, satu saja. Tapi kalau yang sini, dia membedah. Allah itu Esa, dalam pengertian Bapa, Allah Bapa, itu satu-satunya Allah. Nah, kemudian siapakah anak Allah? Diakui oleh imam yang bernama Arius, pendiri dari atau pemula yang mengawali ajaran yang kemudian dikenal dengan ajaran Arianisme ini. Siapakah Arius? Saya sedikit mundur, saudaraku. Dia adalah seorang imam yang lahir di Alexandria, Mesir, tahun 256, kemudian dia meninggal tahun 336 di usia kurang lebih 80 tahun. Ya, dia meninggalnya di Konstantinopel, sempat dikucilkan di akhir-akhir hidupnya, saudaraku ya. Nah, apa yang diajarkan oleh Imam Arius ini? Dia seorang yang cerdas, seorang yang menarik, seorang orator yang luar biasa pada zamannya, dan pengajaran-pengajarannya itu dikisahkan dalam sejarah, dia tulis dalam lagu-lagu. Jadi saudaraku, nyanyian-nyanyian itu bisa dipakai untuk menyampaikan akan buah pikiran atau buah teologia dari penulis nyanyian itu. Nah, dia nyanyiannya itu ada yang terkenal dengan nama Thalia. Ya, saudara, itu isi daripada lagu-lagu yang diciptakan kemudian menjadi sangat populer pada zamannya itu intinya satu,
Yesus itu tidak sehakikat dengan Bapa. Yesus itu tidak satu esensi dengan Bapa. Yesus itu atau anak Allah, Kristus itu, dia memang Kristus, dia memang juru selamat, dia memang firman, diakui. Jadi mereka mencoba Alkitabiah juga, diakui. Tapi Yesus itu tidak sehakikat dengan Bapa. Yesus Kristus, anak Allah itu diakui juga sebagai sang firman itu merupakan ciptaan. Ya. Nah, kita di pelajaran pertama sudah belajar bahwa Yesus itu pencipta, bukan ciptaan. Dan segala sesuatu diciptakan oleh firman, ya kan? Jadi kalau segala sesuatu diciptakan oleh firman, kalau firman itu ciptaan, nanti firman apa lagi yang menciptakan firman, kan begitu ya logikanya. Sehingga Arius menyatakan bahwa asal mula dari putra atau anak Allah itu bukan dari kekal. Jadi ada satu masa di mana Bapa itu seorang diri. Ya, dia tuliskan itu di dalam syair dari nyanyian yang disebut Thalia itu. Pada masa tertentu Bapa itu sendiri, kemudian Bapa menciptakan logos. Nah, ini yang aneh. Padahal pengertian logos itu kita sudah belajar, itu adalah pikiran Allah sendiri. Hikmat Allah, kecerdasan Allah, lah kok diciptakan. Ya ini mau-maunya Arius ya saudara ya silakan. Tapi saya mau katakan bahwa Arianisme ini sesat. Tetapi meskipun demikian, ya laku juga saudaraku ya. Pelajaran atau pemahaman seperti ini juga masih ada pengikutnya. Saksi Yehova, Unitarian, Christadelphia, ya sampai Mormon dan sebagainya, itu semua masuk ke kelompok ini, saudara. Atau semua dari orang yang mengaku diri Kristen yang belakangan ini sempat muncul tapi tidak terlalu berpengaruh, yaitu mereka sebut Kristen Tauhid, gitu, saudara. Ini sebenarnya Unitarian, saudara. Ya intinya itu sumbernya aliran ini kan aliran pengajaran yang begini yang begitu. Tapi kalau ditelusuri sumbernya Arianisme, yaitu Yesus tidak sehakikat dengan Bapa. Yesus diakui sebagai firman, merupakan ciptaan dan dia tidak kekal. Jadi ada masa di mana Bapa seorang diri, kemudian dia menciptakan logos, dan kemudian logos bersama-sama dengan logos baru menciptakan alam semesta. Jadi dia mengakui, secara asli pelajaran dari Arius itu mengakui bahwa alam semesta ini diciptakan oleh logos. Tapi sebelum itu, logos itu tidak ada. Nah, ini adalah penyesatan, ya. Sehingga memunculkan akan sebuah reaksi pada waktu itu, kemudian sampai ribut, saudaraku ya, konflik horizontal di bawah, karena pelajarannya cukup kuat dan cukup digemari oleh banyak orang pada masa itu. Nah, sementara ajaran yang Trinitarian, yang mengatakan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa, satu hakikat dengan Bapa dan sebagainya, itu bertabrakan dengan mereka. Dan itu memang suatu kisah sejarah yang menyedihkan, saudara ya, yang mestinya nggak perlu terjadi, tapi itu kan di abad-abad awal, saudara ya, tahun 300-an. Sampai akhirnya karena ribut itu, Kaisar Konstantin yang sudah percaya Yesus pada waktu itu, yang sudah jadi Kristen meskipun belum baptis, dia memfasilitasi mengadakan konsili, ya, jadi sebuah muktamar gitu ya, konsili di Nisea. Nisea dia punya satu resort, punya istana di sana yang dipinjamkan untuk mengadakan konsili, dan kemudian mereka para bishop ya, para pimpinan bapak-bapak gereja pada zaman itu kumpul dan kemudian memutuskan bahwa ajaran ini bidat.
Nah, dari Konsili Nisia itu akhirnya muncul akan apa yang disebut dengan kanon al-iman, yaitu sebuah pengakuan iman rasuli yang menyatakan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Nah, saudaraku, ini kisah tentang asal-usul dari sejarah sampai akhirnya dibakukannya pengajaran Tritunggal. Demikian. Jadi saya ulangi, ada dua yang menentang Tritunggal. Yang satu Sabellian, yang diajarkan oleh Sabellius, ajarannya disebut dengan modalisme atau monarkisme. Kalau di sini disederhanakan, ya, pokoknya Bapa itu ya anak, anak itu ya Bapa, gitu ya. Penjelasannya mbok karepmu, gitu ya. Tidak terlalu peduli. Nah, kemudian yang di sini ini lebih detail bahwa Yesus itu ciptaan. Dia tidak sehakikat dengan Bapa. Ya, ini Arianisme sampai pada saksi Yehova dan sebagainya. Yang kokoh di sana. Nah, inilah saudaraku, sedikit pengertian tentang bagaimana Trinity atau Tritunggal itu akhirnya menjadi rangkuman dari ayat-ayat firman yang akhirnya kita temukan bahwa Yesus itu adalah Sang Firman, Dia pencipta, Dia dari kekal sampai kekal, Alfa dan Omega. Ketika Bapa ada, di sana Yesus bersama-sama dengan Bapa. Itulah pengertian yang benar. Tetapi meskipun demikian, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memang tiga pribadi yang terpisah. Meskipun selaras, betul-betul harmoni, betul-betul mereka, kalau istilahnya itu sehati, sepikir, satu tujuan itu benar-benar hanya terdapat di dalam Allah Tritunggal. Ya, itu sudah dijelaskan panjang lebar tentang Bereshit bara Elohim et hasamayim et haaretz itu ya saudaraku ya, di Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Yang mana saudara harus ulangi lagi kalau pengen belajar lebih dalam. Sampai di sini pelajaran tentang sejarah dua penentang akan faham Trinity, yaitu modalisme, monarkisme atau monarkisme yang diajarkan oleh Sabellius, disebut juga Sabellian, dan Arius, yang ajarannya disebut Arianisme. Tuhan memberkati. Terima kasih, Anda sudah menyaksikan seri PA, Pengetahuan yang Benar tentang Anak Allah, pelajaran ketiga. Sejarah para penentang paham Tritunggal. Selanjutnya, ikuti pelajaran keempat, yaitu tidak seorang pun dapat melihat Allah.